Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Raffi Perdana, Prodi, Diploma 3, Pertolongan Kecelakaan Pesawat, Angkatan 14 Foxtrot Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab dari personil PKPPK. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau pencegahan kebakaran itu merupakan tanggung jawab dari kita semua? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang pencegahan kebakaran dengan menggunakan APAR, serta penggunaan metode tradisional. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Cara mencegah terjadinya kebakaran. Usahakan tempat bersih dan teratur. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman. Membuang sampah pada tempatnya. Pergunakan tempat untuk bahan yang aman. Tidak menyambung secara darurat sekring yang putus. Matikan peralatan yang bersumber dari listrik apabila tidak digunakan. Cabut stop kontak listrik pada saat meninggalkan ruangan. Tidak merokok di area yang telah dipasang tanda larangan merokok. Dan kemudian ada cara menghadapi kebakaran. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Bunyikan alarm atau beritahukan kepada petugas yang berwenang dan yang lain. Kemudian, saat membantu pertolongan dan pemadaman kebakaran, selalu berada di pintu keluar. Lalu telepon pemadam kebakaran. Bila ada hubungan arus pendek listrik, matikan salurannya. Lalu pergunakan alat pemadam yang sesuai untuk memadamkan api. Lalu apabila akan mempergunakan alat pemadam kebakaran, mintalah orang lain untuk membantu mempergunakan alat pemadam tersebut. Padamkan api dengan cepat dan tepat. Apabila tidak berhasil memadamkan api, keluarlah dari bangunan dan tutuplah semua pintu dan jendela. Ikuti petunjuk cara-cara meninggalkan gedung saat kebakaran. Berkumpullah di tempat yang aman. Api adalah suatu reaksi kimia yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, oksigen, panas, dan bahan yang mudah terbakar. Api juga memiliki macam-macam klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi api kelas A, yaitu api ini terjadi akibat bahan bakar dan bakar padat. Contohnya seperti plastik, kain, dan karet. Biasanya api kelas A ini dipadamkan dengan APAR jenis Dry Chemical Powder atau DCP. Kemudian yang kedua, ada api kelas B, yaitu api ini terjadi akibat bahan yang terbakar itu jenis cair, seperti bensin, aftur, dan solar dan sebagainya. Biasanya ini tidak bisa dipadamkan dengan air. Jika dipadamkan dengan air akan berakibatkan melebarnya api. Maka api jenis ini harus dipadamkan dengan menggunakan DCP. Dan yang ketiga itu ada api kelas C. Api kelas C ini terjadi diakibatkan karena konsleting arus listrik. Biasanya api ini tidak bisa dipadamkan dengan air karena bisa merembet. Listriknya bisa merembet. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan DCP untuk memadamkan api kelas C. Dan kemudian yang terakhir ada api kelas D. Api kelas D ini terjadi karena terbakarnya bahan logam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi APAR. Karena saya tidak memiliki APAR, sekarang kita akan pergi ke bandara sekarang. Dan sekarang kita sudah sampai di bandara. Dan untuk selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis APAR dan definisinya di ruang alat. APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa, dijinjing, dan digunakan, dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan langsung diarahkan pada posisi di mana api berada. APAR dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran.
Selain itu, karena bentuknya yang portable dan ringan, sehingga mudah mendekati daerah kebakaran, dikarenakan fungsinya untuk penanganan dini. Peletakan APAR pun harus ditempatkan di tempat-tempat tertentu, sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Jenis-jenis APAR itu terdiri dari APAR jenis air, APAR jenis busa, APAR jenis tepung kimia atau dry chemical powder, dan APAR jenis CO2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan APAR. Untuk lebih jelasnya, saksikan video tersebut ya. Baik, pertama-tama mari kita lepaskan selang dari penjepitnya. Berikutnya yang kedua, mari kita lepaskan pin. Dan yang ketiga, marilah kita angkat nozzle dengan menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya kita arahkan ke atas. Marilah kita tekan handle untuk tes alat. Dan kemudian kita arahkan nozzle ke sumber api dan dimulai dari sumber api yang terkecil. Bagaimana? Kalian sudah mengetahui kan definisi dari APAR, jenis-jenis APAR, dan juga cara penggunaannya. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pemadaman dengan metode tradisional. Jadi, orang zaman dahulu itu melakukan pemadaman dengan menggunakan karung basah dan selimut basah. Gunanya untuk memisahkan oksigen dari rantai api. Bagaimana cara penggunaannya? Mari simak video berikut ini. Yang pertama, kita ambil karung goni atau selimut. Kemudian, hadapkan kedua telapak tangan ke arah atas dan jepit ujung karung goni di antara jari jempol dan telunjuk kita. Lalu, kemudian perhatikan arah angin, tutup sumber api sampai tertutup rapat. Tidak ada celah. Jadi kesimpulannya, pencegahan kebakaran tidak hanya dilakukan oleh personil PKPPK, tetapi pencegahan kebakaran juga harus dilakukan oleh kita semua. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channelnya ya. Salam perhubungan.